Matahari terbit di atas Sparta pada tahun 480 sebelum Masehi. Raja Leonidas berdiri di hadapan Dewan Tetua. Berita telah tiba dan mengubah segalanya. Xerxes, Kaisar Persia, sedang berbaris menuju Yunani dengan pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan. Para sejarawan memperkirakan lebih dari 200.000 tentara maju melintasi Hellespont menuju Eropa. Sang raja besar berusaha membalas kekalahan ayahnya di Marathon dan memperbudak seluruh Yunani. Setiap negara kota menghadapi pilihan antara menyerah atau dihancurkan. Leonidas mengajukan diri untuk memimpin pertahanan Yunani. Misi ini adalah misi bunuh diri dan semua orang mengetahuinya. Celah sempit di Thermopylae menawarkan satu-satunya rute bagi tentara Persia untuk memasuki Yunani Selatan. Seseorang harus menahan celah itu dan mengulur waktu bagi Yunani untuk bersiap. Raja Sparta memilih 300 pejuang untuk pertahanan nekat ini. Setiap orang yang dia pilih memiliki putra yang masih hidup untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Mereka akan berbaris ke utara dengan kesadaran bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke rumah. Leonidas lahir dalam keluarga kerajaan sekitar tahun 540 sebelum Masehi. Namun raja-raja Sparta tidak menerima perlakuan khusus di masa kecil. Pada usia 7 tahun, Leonidas muda memasuki agoge, sistem pelatihan brutal yang menempah para pejuang Spartan. Selama 13 tahun, dia menanggung lapar, rasa sakit, dan pelatihan tempur terus-menerus bersama warga biasa. Dia belajar bahwa kekuatan Spartan bukan berasal dari kejayaan individu, melainkan dari persatuan dan disiplin. Pendidikan ini membentuk sosok pria yang kini memimpin bangsanya melewati masa tergelap. Sistem militer Spartan menciptakan tentara yang paling ditakuti di dunia kuno. Sejak lahir, negara memeriksa setiap anak untuk mencari kelemahan atau kecacatan. Hanya yang kuat yang bertahan untuk menjadi warga negara. Anak laki-laki berlatih bersama dalam kelompok usia, tidur di atas alang-alang, makan dengan ransum minimal, dan bertarung setiap hari. Mereka belajar bahwa mundur membawa kehinaan yang lebih buruk daripada kematian. Budaya ini menghasilkan pejuang yang menganggap mati dalam pertempuran sebagai kehormatan tertinggi. Leonidas melambangkan nilai-nilai ini sepenuhnya. Ancaman Persia mengubah persaingan regional menjadi krisis eksistensial. Negara-negara kota Yunani telah saling berperang selama beberapa generasi. Athena dan Sparta, dua kekuatan terbesar, saling tidak percaya dan memiliki visi masyarakat yang bersaing. Namun Xerxes memaksa mereka untuk bekerja sama atau binasa sendiri-sendiri. Raja Spartan memahami bahwa mempertahankan Thermopylae berarti mempertahankan seluruh Yunani, termasuk Athena. Perbedaan pribadi dan politik harus menunggu. Kelangsungan hidup adalah yang utama. Leonidas berbaris ke utara bersama 300 Spartannya pada bulan Agustus tahun 480 sebelum Masehi. Dia juga membawa sekitar 7.000 sekutu dari kota-kota Yunani lainnya. Pasukan gabungan tersebut mencapai Thermopylae, yang berarti gerbang panas dalam bahasa Yunani. Celah itu hanya selebar 15 meter di titik tersempitnya. Gunung-gunung curam menjulang di satu sisi, laut menghantam tebing di sisi lainnya. Tidak ada tentara yang bisa mengepung posisi ini dari samping. Geografi menjadi keuntungan bagi Yunani. Para pengawal memperkuat celah tersebut dan menunggu. Xerxes tiba dengan pasukannya yang sangat besar beberapa hari kemudian. Pengintai Persia melaporkan posisi Yunani. Mereka menggambarkan tentara Spartan yang sedang berolahraga dan menyisir rambut panjang mereka, bersiap untuk berperang seolah-olah sedang menghadiri festival. Xerxes menertawakan apa yang ia anggap sebagai kebodohan mereka. Seorang buangan Yunani bernama Demaratus memperingatkannya akan hal yang sebaliknya. Orang Spartan menyisir rambut mereka sebelum mereka mati. Pejuang-pejuang ini tidak akan melarikan diri. Sang raja besar mengabaikan peringatan ini. Xerxes mengirim utusan kepada Leonidas. Pesannya sederhana, serahkan senjata kalian dan kalian akan tetap hidup. Jawaban sang raja Spartan pun menjadi abadi. Dia menjawab hanya dengan dua kata dalam bahasa Yunani, molon labe.
Datang dan ambil sendiri. Pembangkangan ini mengejutkan istana Persia. Tidak ada yang pernah menolak sang raja besar. Xerxes memberi para pengawal waktu 4 hari untuk mempertimbangkan kembali. Leonidas menggunakan waktu ini untuk memperkuat tembok dan mempersiapkan anak buahnya. Penantian berakhir pada hari kelima. Serangan pertama Persia dimulai saat fajar. Gelombang infanteri Mede menyerbu celah sempit itu. Mereka berharap dapat menumpas orang-orang Yunani dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Sebaliknya, mereka menghadapi tembok perisai perunggu dan disiplin besi. Orang-orang Spartan bertarung dalam formasi rapat yang disebut phalanx. Setiap pejuang melindungi dirinya sendiri dan rekannya dengan perisai yang saling tumpang tindih. Tombak panjang menghujam dari balik tembok perisai. Persia tidak bisa menembusnya. Mayat-mayat bertumpuk di celah itu. Pasukan Mede mundur dengan tubuh berlumuran darah dan semangat yang hancur. Xerxes mengirim pasukan elitnya Immortals ke medan laga. 10.000 pejuang ini membentuk pengawal kekaisaran dengan pengganti yang selalu siap untuk menjaga jumlah mereka. Tentunya mereka bisa mematahkan garis pertahanan Yunani. Pasukan Immortals maju dengan kepercayaan diri yang lahir dari kemenangan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang Spartan menyambut mereka dengan hinaan. Jumlah yang unggul tidak berarti apa-apa di ruang di mana hanya sedikit orang yang bisa bertarung sekaligus. Pasukan Immortals mati seperti tentara biasa. Perisai anyaman dan tombak pendek mereka terbukti tidak berguna melawan perunggu Spartan dan disiplin besi mereka. Leonidas merotasi anak buahnya agar mereka tetap segar. Sekutu Yunani bergantian menjaga baris pertahanan. Phalanx tetap tidak terpatahkan. Malam tiba pada hari pertama dengan ribuan orang Persia tewas. Pihak Yunani hanya menderita kerugian minimal. Xerxes menyaksikan dari singgasananya, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Hari kedua membawa lebih banyak lagi serangan Persia. Xerxes mencoba berbagai taktik, unit yang berbeda, dan formasi yang berbeda. Tidak ada yang berhasil. Geografi yang menjebak pasukannya di celah sempit itu, kini justru melindungi musuh-musuhnya. Setiap serangan pecah di hadapan perisai Yunani seperti ombak yang menghantam karang. Sang raja besar mulai putus asa. Persediaannya berkurang setiap hari. Reputasinya hancur setiap jam. Dia harus menembus pertahanan itu atau menemukan rute lain. Seorang pengkhianat Yunani bernama Ephialtes memberikan jawaban yang dicari Xerxes. Ada sebuah jalan setapak di pegunungan yang memutar di sekitar Thermopylae. Gembala setempat menggunakan jalur ini untuk berpindah antar lembah. Jalannya sempit dan sulit, tetapi pasukan yang bertekad kuat dapat melaluinya dalam semalam. Ephialtes menawarkan diri untuk memandu pasukan Persia melewati pegunungan dengan imbalan emas. Sang raja besar segera menerimanya. Dia mengirim pasukan Immortalsnya dalam perjalanan malam. Saat fajar, mereka akan muncul di belakang posisi Yunani. Seorang pengintai Yunani melihat orang-orang Persia di jalur gunung itu tepat setelah tengah malam. Dia bergegas kembali untuk memperingatkan Leonidas. Raja Spartan memanggil para komandannya. Situasinya jelas. Pasukan Persia akan mengepung mereka saat matahari terbit. Sebagian besar sekutu Yunani masih bisa melarikan diri ke selatan sebelum jebakan tertutup. Namun seseorang harus tetap tinggal untuk memperlambat kemajuan Persia dan mencegah mereka mengejar orang-orang Yunani yang mundur. Leonidas tahu apa yang dituntut oleh kehormatan. Raja Spartan memerintahkan sebagian besar sekutu untuk segera menarik diri. Sekitar 2.000 sukarelawan memilih untuk tinggal dan mati bersama orang-orang Spartan. Orang-orang Thespian dan Thebes menolak untuk meninggalkan celah itu. Orang-orang ini mengerti bahwa mereka mengorbankan diri untuk menyelamatkan Yunani. Fajar menyingsing di hari ketiga. Leonidas memimpin pejuangnya yang tersisa maju keluar dari tembok pertahanan. Mereka tidak akan menunggu di balik benteng untuk dibantai. Spartan menyerang. Pertempuran terakhir meletus dengan intensitas yang ganas. Leonidas dan para pejuangnya menyerbu langsung ke arah pasukan utama Persia. Mereka bertarung dengan kemarahan orang-orang yang telah menerima kematian. Tombak hancur, pedang patah. Orang-orang Spartan menggunakan belatih, tinju, dan gigi ketika senjata mereka gagal. Mereka membunuh saudara-saudara Xerxes sendiri dalam huru-hara itu.
sang raja besar sendiri hampir jatuh terkena tombak Yunani. Pasukan Persia mundur dalam kebingungan dan ketakutan. Leonidas gugur saat bertarung di tengah-tengah pembantaian tersebut. Pasukan Persia mengenali Raja Spartan itu dan menyerbu jasadnya. Mereka berusaha menangkapnya sebagai piala kemenangan. Orang-orang Spartan yang masih hidup menolak penghinaan ini. Mereka memperebutkan jenazah raja mereka sebanyak 4 kali. Setiap kali, mereka berhasil memukul mundur pasukan Persia. Pasukan Immortals akhirnya tiba dari jalur pegunungan. Jebakan pun tertutup. Orang-orang Yunani yang tersisa mundur ke sebuah bukit kecil. Pasukan Persia mengepung bukit itu sepenuhnya. Para pembela membentuk lingkaran terakhir. Perisai menghadap keluar. Punggung saling merapat. Anak panah menghitamkan langit. Orang-orang Yunani jatuh satu persatu di bawah rentetan proyektil. Ketika Xerxes akhirnya berani mendekat, dia hanya menemukan mayat. Setiap pembela mati saat bertarung. Tidak ada satupun pejuang Yunani yang menyerah. Celah itu kini terbuka. Tentara Persia berbaris ke selatan. Namun, mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk penundaan selama 3 hari. Pertempuran Thermopylae berakhir dengan kemenangan Persia, namun memberikan keabadian bagi Spartan. Xerxes kehilangan lebih dari 20.000 tentara hanya untuk membunuh kurang dari 2.000 orang Yunani. Penundaan ini memungkinkan Athena untuk mengevakuasi warganya sebelum Persia tiba. Armada Yunani berkumpul di Salamis. Pengorbanan di Thermopylae membeli waktu untuk pengorganisasian dan persiapan. Dampak moral terbukti jauh lebih berharga daripada penundaan taktis. Berita tentang Leonidas dan 300 prajuritnya menyebar ke seluruh Yunani seperti api liar. Pertahanan Spartan menginspirasi perlawanan, bukannya ketundukan. Jika 300 orang dapat menahan kekaisaran Persia selama 3 hari, apa yang dapat dicapai oleh seluruh Yunani jika bersatu? Negara-negara kota yang tadinya mempertimbangkan untuk menyerah, kini bersiap untuk perang. Armada Yunani menghancurkan angkatan laut Persia di Salamis beberapa bulan kemudian. Tahun berikutnya, tentara Yunani mengalahkan Xerxes di darat di Plataea. Invasi itu gagal total. Orang-orang Spartan memakamkan raja mereka dengan kehormatan penuh. Mereka mendirikan singa batu di Thermopylae untuk menandai situs tersebut. Sebuah prasasti yang dipahat di batu mengabadikan pengorbanan Spartan untuk selamanya. Pergilah beritahu orang-orang Spartan, wahai orang asing yang melintas, bahwa di sini kami terbaring patuh pada hukum kami. Kata-kata ini bergema selama berabad-abad. Pesan itu melampaui waktu dan budaya. Orang-orang merdeka memilih kematian daripada perbudakan. Para pejuang mematuhi tugas mereka meskipun menghadapi rintangan yang mustahil. Thermopylae menjadi contoh utama keberanian melawan kekuatan yang luar biasa besar. Akademi militer mempelajari pertempuran ini untuk pelajaran taktis tentang posisi pertahanan dan kepemimpinan. Para penyair dan penulis mengabadikan 300 Spartan dalam karya yang tak terhitung jumlahnya. Celah itu sendiri menjadi tanah suci di mana pengunjung masih berhenti sejenak untuk menghormati mereka yang gugur. Setiap generasi menemukan kembali kekuatan dari pengorbanan kuno ini. Warisan Leonidas meluas jauh melampaui sejarah militer. Pilihannya mewakili cita-cita tertinggi dari tugas, kehormatan, dan pengorbanan diri. Raja Spartan itu tahu bahwa misi tersebut adalah misi bunuh diri. Tetapi dia tetap pergi karena negaranya membutuhkannya. Dia memilih pria yang memiliki putra untuk memastikan garis keturunan Spartan berlanjut setelah kematiannya. Dia mengirim sekutu pergi ketika pelarian masih memungkinkan. Tetapi dia sendiri tetap tinggal karena mundur akan menghina semua yang dia yakini. Keputusan-keputusan ini mengungkapkan karakter yang melampaui budaya dan zaman. Saat ini, Thermopylae berdiri sebagai bukti bahwa jumlah saja tidak menentukan kemenangan. Leonidas dan 300 pejuangnya menahan kekaisaran paling kuat di bumi hingga buntu selama 3 hari. Pengorbanan mereka memberi Yunani waktu yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup dan akhirnya menang. Peradaban Barat, demokrasi, filsafat, dan sains semuanya berakar pada Yunani kuno. Dunia yang kita tinggali saat ini ada karena para pejuang Spartan memilih untuk bertarung dan mati di sebuah celah sempit pada tahun 480 sebelum Masehi.